Sahabat catatan putih, sebelum membongkar misteri sosok Gus Baha, kita saksikan dulu berbagai judul menarik di media dalam melihat sosok Gus Baha. Gus Baha dan fenomena popularitasnya. Gus Baha adalah nama populer untuk Kiai Haji Bahuddin Nur Salim, seorang ulama pesantren asli Rembang, Jawa Tengah. Ia adalah cucu dari pendiri pondok pesantren, Ponpes, Al-Quran Darul Falah, Kiai Haji Zubair Sarang, dan kini menjadi pengasuh Ponpes Qurratu Ayun di Desa Penggung, Rembang. Kemampuannya yang luar biasa untuk membumikan ilmu agama yang sangat tinggi dan kompleks menjadi sesuatu yang mudah dicerna, relevan, dan menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Penampilannya sederhana, seringkali hanya bercelana kain, bersarung, dan bercaping. Namun dari mulutnya mengalir penjelasan mendalam tentang tafsir Al-Quran, ilmu nahwu syorof, gramatika Arab, fikih, tasawuf, dan sejarah, dengan gaya bahasa Jawa yang lugas, jenaka, dan penuh analogi yang mudah dipahami. Fenomena Gus Baha meletus di era digital. Ceramah-ceramahnya yang awalnya direkam secara sederhana di pesantren dan pengajian, kini menyebar luas melalui platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Channel-channel Gus Baha Official, atau yang mengupload ceramahnya memiliki ratusan ribu, hingga jutaan subscriber. Yang menarik penontonnya tidak hanya dari kalangan Nahdliyin, NU, tetapi juga dari berbagai latar belakang, termasuk kalangan muda perkotaan, intelektual, dan bahkan mereka yang sebelumnya kurang tertarik dengan kajian agama. Popularitas Gus Baha bukanlah fenomena kosong. Ia berdiri di atas fondasi keilmuan yang sangat kokoh. Berikut adalah analisis mendalam tentang sumber keilmuan dan kunci pengaruhnya. Gus Baha adalah produk dari tradisi pesantren salaf, tradisional yang ketat. Ia tidak hanya belajar dari ayah dan kakeknya, tetapi juga nyantri dan ngaji kepada ulama-ulama besar generasi sebelumnya. Sanad Al-Quran. Ia memiliki sanad, mata rantai Qiraah Sab'ah, 7 cara membaca Al-Quran, yang bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Ini adalah kredensial tertinggi dalam ilmu qiraat. Sanad Kitab Kuning. Ia mendalami kitab-kitab klasik, Kutub Al-Turats, seperti Tafsir Ibnu Katsir, Syahih Bukhari Muslim, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain langsung dari guru-guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Hal ini membuat pemahamannya terhadap fikih, tafsir, dan hadis bukan sekadar hafalan, tetapi berdasarkan pemahaman kontekstual yang mendalam. Analisis. Di era di mana banyak ustadz instan muncul tanpa basis keilmuan yang jelas, kredensial Gus Baha seperti benteng kokoh. Ia mewakili otoritas keilmuan Islam yang otentik dan terverifikasi. Masyarakat yang semakin kritis merasa aman dan yakin belajar kepadanya karena ia adalah produk asli sistem pendidikan Islam terkemuka. Metode penyampaian, dari elitis ke populis tanpa mengurangi substansi. Ini adalah kunci utama daya tariknya. Gus Baha menguasai seni komunikasi massa yang brilian. Bahasa yang membumi. Ia menggunakan bahasa Jawa ngoko, bahasa kasar yang akrab.
yang justru membuatnya terasa dekat dan tidak menggurui. Ia menghindari istilah-istilah Arab yang nejlimet kecuali perlu, dan selalu menjelaskannya dengan analogi yang sederhana. Ia mampu menghubungkan ayat Al-Quran dan hadis dengan realitas kekinian, politik, ekonomi, masalah sosial, hingga persoalan remaja. Misalnya, menjelaskan konsep ghibah, gosip, dengan perilaku media sosial, atau konsep ria, pamer, dengan budaya influencer. Humornya tajam tetapi tidak menyakiti. Kritiknya terhadap pemerintah, sistem ekonomi, atau bahkan terhadap praktik keagamaan yang dianggapnya salah kaprah, disampaikan dengan jenaka sehingga mudah diterima. Analisis. Gus Baha berhasil menjembatani kesenjangan antara dunia pesantren yang sering dianggap elitis dan kuno dengan masyarakat modern. Ia membuktikan bahwa ilmu yang tinggi tidak harus disampaikan dengan gaya yang kaku dan menjenuhkan. Gaya populisnya justru menjadi alat efektif untuk membajak perhatian publik yang awalnya hanya iseng, kemudian tertarik untuk mendalami substansi ilmunya. Dalam ceramahnya, Gus Baha sangat menekankan esensi beragama, yaitu keikhlasan dan akhlak baik. Anti-formalisme. Ia sering mengkritik orang yang ribut soal khilafiyah, perbedaan pendapat fikih, kecil tetapi lupa pada persoalan akhlak yang lebih besar. Baginya, yang penting adalah esensi, bukan simbol. Tasawuf yang rasional. Ia menyampaikan ajaran tasawuf, penyucian jiwa, dengan bahasa yang rasional, bukan yang penuh dengan kegaiban dan mistisisme yang sulit dicerna. Misalnya, menjelaskan konsep tawakal bukan berarti pasif, tetapi berusaha maksimal kemudian berserah diri kepada Allah. Mengutamakan kedamaian. Dalam perbedaan pendapat, ia selalu mengedepankan hikmah, kebijaksanaan, dan menghindari perpecahan. Ini menjadikan ajarannya menyejukkan di tengah maraknya ujaran kebencian dan polarisasi di masyarakat. Analisis. Di tengah masyarakat yang lelah dengan politik identitas dan perdebatan yang menguras energi, suara Gus Baha seperti oase. Ajarannya yang menekankan kedalaman spiritual dan akhlak universal menemukan resonansi yang kuat. Ia dianggap sebagai suara yang waras dan menenangkan. Pengaruh keilmuan Gus Baha saat ini. Pengaruh Gus Baha terhadap landscape keislaman di Indonesia kontemporer sangat signifikan. Gus Baha berhasil membuat kajian tafsir Al-Quran dan kitab klasik menjadi seksi dan diminati kembali, terutama oleh kalangan muda. Banyak anak muda yang kini tertarik untuk mempelajari Nahwu Syorof karena mendengar penjelasannya yang mudah. Mendorong kritisisme dalam beragama. Dengan penjelasannya yang logis dan kontekstual, Gus Baha mendidik masyarakat untuk tidak menerima ajaran agama secara mentah-mentah, taklid buta, tetapi untuk memahami dalil dan konteksnya. Membentuk wajah Islam yang moderat dan toleran. Sebagai representasi NU, ajarannya memperkuat narasi Islam Nusantara yang ramah, toleran, dan berbudaya. Ia menjadi benteng terhadap paham-paham keagamaan yang radikal dan eksklusif. Mendemokratisasikan akses ilmu agama. Melalui platform digital, ia telah menghilangkan batas geografis dan sosial. Siapapun, dimanapun, dan dari kalangan manapun bisa mengakses kajian ulama sekaliber Gus Baha secara gratis. Ini adalah revolusi dalam pendidikan agama. Menjadi role model bagi kalangan pesantren, Gus Baha membuktikan bahwa menjadi santri dan menguasai kitab kuning bukanlah hal yang ketinggalan zaman. Justru, ilmu itulah yang membuatnya relevan di segala zaman. Ia menjadi inspirasi bagi santri-santri muda untuk mendalami ilmunya dengan serius. Fenomena Gus Baha adalah pertemuan sempurna antara kedalaman ilmu tradisional, kecerdasan komunikasi kontemporer, dan integritas moral
Ia bukan sekadar ulama viral, melainkan seorang alim, cendekiawan muslim, sejati yang mampu menjawab kegelisahan spiritual masyarakat modern. Pengaruhnya yang luas membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya haus akan ilmu agama, yang substantif, damai, dan aplikatif, bukan sekadar retorika dan simbol-simbol. Gus Baha, dengan segala kesederhanaannya, telah menjadi suara yang signifikan dalam membentuk wajah Islam Indonesia yang moderat, cerdas, dan penuh hikmah. Ini yang saya khawatirkan pada sampean sedanten, makanya ngaji. Agama mulai dulu itu sering tidak masuk akal. Makanya abot-abote cobane Islam ngadepi wong khusyuk ora iso ngaji. Yang disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Jadi gede-gedene kerusakan wong alim sing fasik, tapi luwih gede meneh wong bodoh ahli ibadah. Mereka mesti kecangkeman fatwa. Problemnya itu tetap kecangkeman